Aksi nyata topik 5 Asesmen SD Paket A merancang dan melakukan asesmen diagnostik. Pengertian asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik dalam menguasai materi atau kompetensi tertentu serta penyebabnya. Tujuan asesmen diagnostik. 1. Untuk memetakan kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Yang kedua, mengidentifikasi siswa yang sudah paham, setengah paham, dan belum paham pelajaran yang diajarkan. Jenis asesmen diagnostik. Yang pertama, asesmen diagnostik kognitif. Yang kedua, asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif adalah asesmen diagnosis yang dapat dilaksanakan secara rutin. Pada awal ketika guru akan memperkenalkan sebuah topik pembelajaran baru, pada akhir ketika guru sudah selesai menjelaskan dan membahas sebuah topik, dan waktu yang lain selama semester, atau setiap 2 minggu, atau per bulan, atau per triwulan. Asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif adalah ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional peserta didik. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesejahteraan psikologis dan sosial emosi. Yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Yang ketiga, kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Dan yang keempat, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Langkah-langkah asesmen diagnostik. Baik asesmen kognitif dan non-kognitif memiliki 3 tahapan yang sama, yaitu A. Persiapan, B. Pelaksanaan, dan C. Tindak lanjut. Meskipun demikian, tetap ada hal yang membedakan mengingat tujuan yang ingin dicapai juga berbeda. Tahapan asesmen kognitif. A. Persiapan. 1. Membuat jadwal pelaksanaan asesmen. 2. Mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3. Menyusun pertanyaan sederhana dengan formula sebagai berikut. 2 soal sesuai kelasnya dengan materi yang akan dipelajari. Dan 6 soal dengan topik 1 kelas di bawah untuk semester 1 dan 2. Selanjutnya 2 soal dengan topik 2 kelas di bawah untuk semester 2. B. Pelaksanaan. Memberikan pertanyaan-pertanyaan asesmen yang telah disusun kepada semua siswa di kelas, baik secara tatap muka ataupun belajar dari rumah. C. Tindak lanjut. 1. Mengolah hasil asesmen yang telah diberikan. Yang kedua, membagi siswa berdasarkan nilai ke dalam 3 kategori, yaitu paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Yang ketiga, hitung rata-rata kelas. Keempat, mengulang proses yang sama di setiap awal pembelajaran untuk melakukan adaptasi materi pembelajaran sesuai tingkat kemampuan siswa. Yang kelima, melakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Tahapan asesmen non-kognitif. A. Persiapan. 1. Guru pintar harus menyiapkan alat bantu berupa gambar ekspresi emosi. Yang kedua, guru pintar membuat daftar pertanyaan kunci seperti apa saja kegiatan yang kamu lakukan selama belajar dari rumah? Adakah hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan yang kamu alami selama belajar dari rumah? Dan apakah harapan kamu? B. Pelaksanaan. 1. Guru pintar memberikan gambar emosi kepada siswa. Yang kedua, guru pintar meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah melalui cerita secara lisan, tulisan, atau gambar. C. Tindak lanjut. 1.
mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif, kemudian mengajaknya untuk berdiskusi secara personal. Yang kedua, menentukan tindak lanjut atau treatment untuk membantu siswa dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. 3. Mengulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif di awal pembelajaran. Kesimpulan, asesmen pembelajaran merupakan bagian penting dari pembelajaran yang tidak boleh ditinggalkan. Yang terpenting adalah komitmen untuk memberikan pembelajaran terbaik untuk siswa dan memastikan semua siswa memiliki pengalaman belajar yang bermakna. Asesmen melalui aplikasi Merdeka Mengajar.